Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang mulai hari ini juga berdampak pada pengurangan penumpang untuk moda transportasi baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Nah, pembatasan ini diatur oleh Pergub 33 tahun 2020. Mungkin masih banyak dari Anda juga yang belum tahu kira-kira sebenarnya pembatasan jumlah penumpang ketika PSBB ini diberlakukan seperti apa sih, coba kita lihat ya. Jadi sebenarnya berdasarkan peraturan penumpangnya itu dibatasi 50% ya. Jadi penumpangnya dibatasi 50%, artinya ini adalah setengah dari kapasitas kendaraan pribadi maupun kendaraan umum tersebut. Kita lihat misalnya, saya ambil contoh, jika untuk penumpang jenis kendaraan sedan dalam hal ini ya, sedan. Jadi penumpangnya maksimal untuk satu mobil yang masuk dalam kategori sedan ini, biasanya dalam satu mobil sedan kan ada 5 seat ya, bisa mengangkut 5 orang penumpang, 2 di depan, 3 di belakang. Nah, untuk selama masa PSBB ini, jadi hanya diperbolehkan maksimal untuk satu mobil sedan ini hanya mengangkut 3 orang. Nah, 3 orangnya seperti apa komposisinya kita lihat. Di depan biasanya kan ada 2, jadi yang diperbolehkan duduk di depan ini cuma 1 yang ada di kursi pengemudi. Sementara itu untuk di belakangnya diperbolehkan 2 orang tapi dengan jeda. Karena kita harus physical distancing sesuai dengan imbauan Pak Anies. Ada jeda di tengahnya, jadi yang boleh duduk di belakang hanya di bagian kiri dan juga kanan mobil. Itu untuk penumpang mobil sedan. Kemudian bagaimana dengan penumpang atau untuk kendaraan yang masuk dalam kategori minibus atau SUV. Nah, untuk minibus atau SUV biasanya kan bisa diisi kurang lebih 7 sampai dengan 8 orang ya, atau 8 penumpang dalam satu mobil ini untuk kendaraan minibus atau SUV. Nah, untuk selama masa PSBB ini yang hanya diperbolehkan maksimal 4 orang. Komposisinya seperti apa? Di depan juga yang hanya diperbolehkan duduk di depan hanya yang ada di kursi atau bangku pengemudi. Kemudian yang di bagian tengahnya bisa diisi 2 orang. Tapi hanya di bagian kiri dan kanan, di tengahnya harus dikosongin. Lagi-lagi untuk physical distancing. Dan untuk di bagian belakang, ini kiri dan kanan, ini lain halnya dengan yang ada di tengah. Jadi kiri kanannya ini harus dikosongin. Yang boleh diisi adalah di bagian tengahnya. Jadi maksimal hanya 4 orang yang boleh duduk atau boleh diisi dalam mobil minibus atau SUV ini. Tadi sedan dan minibus. Pertanyaannya sekarang untuk yang mengenakan atau para pengendara sepeda motor. Ada yang bilang sebenarnya boleh atau enggak sih untuk sepeda motor ini masih warawiri di jalanan ibu kota selama masa PSBB ini. Nah, yang diperbolehkan untuk penumpang kemudian pengemudi di sepeda motor yang hanya diperbolehkan kalau keduanya ini ada di satu alamat atau di satu tujuan yang sama ya. Jadi kalau misalnya tujuannya beda-beda, alamatnya beda-beda, nggak boleh berboncengan. Sementara itu untuk mengemudi ojek online hanya diperbolehkan untuk delivery atau mengantar makanan, minuman, atau barang juga alias tidak ada penumpang. Jadi hanya pengemudi ojek online-nya saja. Tapi lagi-lagi untuk pengendara sepeda motor harus mengenakan masker dan juga harus mengenakan sarung tangan atau gloves. Sementara itu para pengemudi pengemudi kendaraan roda 4 seperti mobil, sedan, minibus, penumpangnya juga harus mengenakan masker saat berkendara ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan pembatasan jumlah penumpang bus. Ini sama halnya, memang hanya boleh diperbolehkan ini hanya setengahnya atau 50% dari kapasitas bus itu sendiri ya. Jadi 50% dari kapasitas angkut untuk Anda misalnya pengguna Transjakarta. Nantinya di bagian Transjakarta mungkin kalau Anda yang juga sudah menggunakan di dalamnya itu ada seperti tanda X atau tanda silang. Jadi di bagian tempat duduknya ini maksudnya apa tanda X itu? Untuk tidak Anda duduki. Jadi memang harus ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lain. Jadi nggak desak-desakan. Jadi tetap ada physical distancing walaupun Anda ada di bus Transjakarta. Nah, yang terakhir ini ya untuk penumpang LRT dan juga MRT. Jadi satu kereta diperbolehkan. Misalnya untuk LRT ini hanya 60 orang. Kemudian untuk MRT hanya maksimal 30 orang. Ya, untuk satu kereta. Dan bagi pelanggarnya nanti akan ada sanksi pidana. Berbicara mengenai MRT juga, jumlah atau jam pembatasan jam operasionalnya
ini hanya dari pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore ya. Jadi kira-kira seperti ini yang bisa kita lihat seperti apa aturannya ketika Anda mau berkendara menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum selama masa PSBB di ibu kota. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang melanggar, semua sudah paham, tapi tetap ikut aturan pemerintah dengan mengenakan masker dan physical distancing. Berikutnya, meski pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker guna mencegah penyebaran virus corona, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Berbagai alasan disampaikan oleh masyarakat yang masih belum menggunakan masker. Apa alasannya? Coba kita lihat. Enggak. Belum dipakai, belum tinggal di motor ada, di motor. Tapi Bapak tahu kan Pak kalau nggak pakai masker bahaya Pak? Iya. Iya sih, itu emang masker sekarang lagi mahal. Lagi buru-buru pas mau pakai lupa udah jalan. Tapi buat Ibu pakai masker susah masuk atau Kenapa? ribet nggak sih Bu? Sebenarnya ribet juga sih. Masker katanya mahal sekarang. Tapi kan Pak sekarang itu lagi musim wabah corona Pak, nggak takut Pak? Ya yang penting kita udah berusaha aja lah. Oh jadi nggak Bapak, sebenarnya Pak kalau pakai masker itu ribet atau nggak sih Pak? Ya, kalau nggak biasa ribet juga sih Pak. Kalau ribet sih cuman pakai doang sih enggak, cuman agak susah aja napas. Ya mahal harganya. Tapi Pak Budi tahu kan Pak, kalau nggak pakai masker Tahu. ini bahaya Pak. Tahu. Pak kalau pakai masker terasa susah nggak Pak atau ribet nggak sih Pak? Ribet. Kenapa Pak? Nggak bisa napas.